Pihak ketiga menangis dan depresi melihat dia kembali padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman, ya, di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, pihak ketiga menangis dan depresi melihat dia kembali kepada kamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai ya, menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords atau 9 pedang. 9 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini ya, terhadap energi dari pihak ketiga, teman-teman. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan pihak ketiga, ya, tentu karena dia, kehidupan asmara kamu hancur, kehidupan rumah tangga kamu hancur, ya, dan dia pergi meninggalkan kamu gara-gara si pihak ketiga. Itu yang awal mula mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Namun, ya, yang terlihat di sini adalah sebuah tangisan. Ya, jadi memang kita terfokus terhadap energi pihak ketiga. Terlihat sebuah tangisan, terlihat ya sebuah energi, teman-teman, yang menggambarkan ya bahwasanya si pihak ketiga sedang merasakan energi ini. Hampir sama dari apa yang pernah kamu alami, hampir sama dari apa yang mungkin pernah kamu rasakan. Dan bahkan dari situasi dan kondisi ini cukup memperlihatkan tentang bagaimana sebuah karma itu, teman-teman. Ya, karma itu terjadi, karma itu nyata dan dirasakan oleh si pihak ketiga. Tidak hanya ya dia menangis dan depresi, tetapi aku juga melihat seperti pihak ketiga itu menuai karma yang amat sangat mengerikan, yaitu tentang masalah penyakit. Ya, di sini terlihat si pihak ketiga seperti jatuh sakit, lumpuh, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ten of Pentacles. Ternyata ini semua karena dia kembali kepada kamu. Ternyata apa yang mungkin selama ini kamu lakukan, ya teman-teman, tindakan, ya kan, usaha ikhtiar agar dia kembali kepada kamu ternyata berhasil, ya. Dan di sini cukup nyata dia kembali kepada kamu dan dia depresi, menangis, dan bahkan sakit hingga lumpuh, teman-teman. Ya, ataupun mungkin bisa jadi ketika si pihak ketiga ini sakit dan lumpuh, dia kembali kepada kamu. Kenapa? Ya memang, ya apa yang harus dipertahankan ya dengan si pihak ketiga. Aku yakin sih, pihak ketiga ini sedang menuai karmanya, teman-teman. Karena terlihat dari kartu kedua ini, seolah-olah memang sangat menggambarkan banget tentang bagaimana sih sebuah ambisi. Ya, ambisi dari si pihak ketiga tadi, teman-teman. Ingin menguasai, mendapatkan apa yang kamu miliki gitu loh. Ya, menguasai apa yang kamu dapatkan gitu. Nah, kemudian aku punya Two of Wands. Ternyata kembalinya dia kepada kamu, teman-teman. Ini karena dia telah kembalinya jati diri yang sebenarnya, teman-teman. Artinya memang selama ini dia itu terbelenggu ya oleh si pihak ketiga. Mungkin karena mistisnya si pihak ketiga,
sehingga membuat dia itu melupakan segala sesuatunya, teman-teman, termasuk kamu, keluarga, ya, dan anak-anak. Mungkin seperti itu ketika sudah berumah tangga, ya. Jadi ketika doa kamu mungkin menembus langit ataupun usaha ikhtiar kamu berhasil, maka itu tadi, ya, membuat dia kembali kepada kamu, teman-teman. Oke, next. Aku di sini punya Ace of Pentacles. Nah, cukup terlihat dari kartu keempat ini, teman-teman, menggambarkan tentang bagaimana sih keberhasilan kamu gitu ya. Pada akhirnya setelah banyak perjuangan yang kamu lakukan untuk membuat dia kembali kepada kamu, ya ternyata berhasil dong, ya. Jadi tidak ada yang sia-sia di sini. Nah, mengenai tentang si pihak ketiga, teman-teman, kita kembali lagi terhadap energi dia. Memang tidak dapat dipungkir loh. Ternyata si pihak ketiga di sini ambisinya cukup begitu besar, ya. Ingin benar-benar menghancurkan kehidupan kamu. Iri terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Kehidupan kamu yang memang selama ini mungkin penuh dengan kelimpahan materi, rezeki, ya. Memiliki pasangan yang mungkin tampan, cantik, ya, pokoknya hal-hal yang membuat si pihak ketiga itu tadi tergiur karena visualisasi gitu loh, ya, bukan karena hanya apa ya, benar-benar tulus gitu, mungkin seperti itulah ya, teman-teman. Oke, kemudian aku punya ini strength. Kalau kita kembali lagi terhadap energi dari si pihak ketiga dan apa yang sudah diperbuat terhadap dia gitu ya, seseorang yang tentu ya, teman-teman, menjadi pasangan kamu lah ya, kita katakan seperti itu. Maka memang dari kartu ke-5 ini cukup menggambarkan ya, seperti energi penundukan gitu, teman-teman. Dia ditundukkan oleh si pihak ketiga. Jadi apapun yang dikatakan, ya, apapun yang diinginkan selalu dituruti, dipenuhi oleh si dia gitu, teman-teman. Jadi mungkin selama ini memang lagi terbelenggu. Nah, ketika kamu merasa ini energi kamu, ya, dia lagi terbelenggu, teman-teman, dengan magicnya si pihak ketiga, kamu gak usah khawatir sih. Yang paling terpenting adalah bagaimana tetap kamu usaha ikhtiarnya, doanya, teman-teman. Karena aku yakin roda kehidupan itu berputar. Nah ini, dan ini memang semakin membuat aku yakin banget. Karena apa? Ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang roda kehidupan, tentang roda keberuntungan kamu. Ya, pada akhirnya perjuangan kamu itu nanti bakal gak akan sia-sia deh. Ya, ingat, apa yang ditanam pasti bakal dituai. Nah, ini yang akan kamu dapatkan, ini yang akan kamu rasakan, dan ini yang dirasakan oleh si pihak ketiga tadi ya. Ini roda kehidupannya berputar. Kehidupan kamu akan berada di atas nih, dan kehidupan si pihak ketiga akan berada di bawah ini. Dia akan sakit-sakitan, iya, dia menangis, histeris, depresi. Ya, karena rencana-rencana dia selama ini gagal. Ya, selama ini dia juga sudah banyak mengorbankan sesuatu, teman-teman. Namun gagal, ya. Nah, kemudian pada kartu terakhir aku punya ini. Ada Four of Swords. Lalu apa sih yang dikorbankan oleh dia, ya, ataupun oleh si pihak ketiga, teman-teman, agar mendapatkan dia, gitu, untuk merebut dia dari kamu ya. Karena yang aku katakan, dia menggunakan mistis magicnya, teman-teman, ya. Jadi si pihak ketiga ini orang yang cukup nekat, ya. Dia rela memberikan dirinya kepada si dukun, ya, agar segala hasrat, tujuan, impiannya tercapai, terwujud, ya. Tetapi itulah, teman-teman, mungkin memang Tuhan masih memberikan sebuah nasib baik untuk kamu, takdir baik untuk kamu. Persiapkan diri kamu ketika ini belum terjadi pun, maka dalam waktu cepat ini, teman-teman, semuanya akan berubah 180 derajat. Ya, semoga hal yang baik. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.